Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Dewi Puspitaningrum yang menyusun PPT ini, yaitu judulnya jenis-jenis data dan contohnya. Sebelum saya bahas jenis-jenisnya terlebih dahulu, lebih baik kita pelajari dulu yaitu pengertian data agar kita nanti lebih mudah dalam memahami jenis-jenis data dan juga contohnya. Oke, sekarang kita bisa membacanya bersama, yaitu pengertian data itu adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Jadi misal kita akan mendapatkan suatu data dari RT 18, yaitu tentang siapa saja yang sudah melakukan vaksinasi. Itu kita mau umumkan di grup, lalu kita menyuruh mereka untuk memberikan informasi siapa saja yang telah mengikuti vaksinasi. Dari situ kita mengetahui siapa saja yang sudah vaksinasi, lalu kita tulis dalam bentuk tulisan, dalam bentuk dokumen. Nah, dokumen itulah yang dinamakan data. Adapun jenis-jenis data yang berdasarkan sifatnya yaitu data kualitatif dan kuantitatif, di mana keduanya nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Ini yang pertama kita bahas dahulu yaitu data kualitatif. Pengertiannya adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Jadi benang merahnya data kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka, tidak dapat diukur dengan angka, tapi dapat diukur dengan perkembangan, misalnya seperti itu. Contoh data kualitatif yang pertama adalah kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit. Yang kedua adalah kualitas pelayanan di rumah sakit dan lain-lain. Dari sana kita bisa mendapatkan data, tetapi data tersebut tidak bisa ditulis dalam bentuk angka. Misalnya kualitas pelayanan di rumah sakit itu data yang kita dapatkan hanyalah puas dan tidak puas, misalnya itu. Selanjutnya adalah data kuantitatif. Kalau data kuantitatif itu adalah kebalikan dari data kualitatif. Oke, lebih jelasnya kita baca. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survei atau mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Di sini kita ketahui benang merah dari data kuantitatif itu adalah angka. Jadi sudah jelas ya, data kuantitatif adalah kebalikan dari data kualitatif. Benang merahnya ada di angka dan bukan angka. Contoh data kuantitatif yaitu umur Rudi 20 tahun, tinggi badan rata-rata kelas A adalah 172, suhu di kota Jakarta mencapai 37 derajat, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 20 triliun, dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat ada angka-angkanya. Dan memang ditulis dengan angka kalau data kuantitatif, jadi sangat mudah ya kita membedakannya. Selanjutnya adalah macam-macam skala pengukuran data dalam penelitian. Itu ada apa saja? Yaitu ada 4 skalanya. Yang pertama adalah skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, di mana keempatnya nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Skala nominal. Agar kita dapat mengetahuinya, mari kita baca pengertiannya secara bersama. Diketahui sebagai data skala nominal adalah skala pengukuran yang cukup sering digunakan. Karena skala pengukuran ini berbentuk paling sederhana, skala nominal cocok digunakan untuk penelitian yang mencari pengkategorian saja. Tandanya, skala nominal itu adalah mutually eksklusif, di mana setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan yang terstruktur. Dengan kata lain, aturannya abstrak. Contohnya sebagai berikut. Jenis kelamin itu hanya laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah jenis pekerjaan, pekerjaan apa saja.
saya contohkan yang saya tulis itu, dan ijazah terakhir itu ada SD, SMP, dan SMA. Itu merupakan contoh dari skala nominal. Selanjutnya adalah skala ordinal. Pengertiannya adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Jadi ada antar tingkatannya. Langsung saja kita ke contoh skala ordinal. Di saat kita melakukan pengisian analisa data pada pasien, kita menanyai skala nyeri, tentu saja. Yang dirasakan pasien misalnya skala nyeri 1 sampai 5 atau skala nyeri 1 sampai 10. Nah, dari situ kita bisa mengajukan pertanyaan kepada pasien, misalnya kepada Bapak atau Ibu, kalau diukur secara skala, nyerinya itu dari angka 1 sampai 10, dari yang tidak nyeri ke nyeri, itu Bapak bisa merasakan nyerinya itu sampai skala atau sampai angka berapa. Nah, dari situ bisa dikatakan namanya skala ordinal karena ada jarak interval antar tingkatan. Oke, kita lanjut. Yang mana pasien akan memberikan jawaban 1, tidak nyeri, 2, sedikit nyeri, 3, nyeri, 4, cukup nyeri, 5, sangat nyeri. Misalnya saja. Sekarang skala interval, yaitu skala yang ketiga. Pengertiannya adalah skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai 0. Nilai 0 yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik dalam skala saja. Langsung saja kita baca contohnya. Misalnya, pasien A memiliki suhu tubuh 36 derajat Celcius. Kemudian pasien B suhunya 37 derajat Celcius. Dari situ dapat dikatakan bahwa selisih suhu pasien A dan pasien B adalah 1 derajat Celcius. Maka bisa dikatakan pasien B lebih tinggi dari suhu pasien A. Nah, dari situ sudah bisa dipahami ya dari contohnya yang sangat jelas. Dan ini yang terakhir adalah yang keempat, skala rasio. Skala rasio itu merupakan skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Jadi sudah ketemu benang merahnya, yaitu skala rasio adalah skala paling tinggi dibandingkan 3 jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya. Tujuannya skala rasio ini adalah digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Contohnya, pasien A memiliki berat badan 30 kg, sedangkan pasien B memiliki berat badan 60 kg. Maka dapat dikatakan bahwa berat badan pasien B lebih berat 2 kali dibandingkan berat badan pasien A. Nah, di situ ada perbandingan dari kedua berat badan pasien tersebut, bahwasanya berat badan pasien B itu lebih berat 2 kali lipat dari berat badan pasien A. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.